Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Modu kunggang hasikil paramita. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Masih tetap semangat? Oke, mudah-mudahan terus semangat, oke? Oke, karena sekali lagi bahasa Korea ini adalah baru kan buat kita semua, sehingga kita belajar bahasa Korea itu dari nol banget. Itu apa? Belajar nulis huruf-hurufnya, menghafalkan huruf-hurufnya, melafalkan. Nah, kita sampai video kali ini kita sudah belajar materi yang sangat penting, yaitu apa? Belajar huruf vokalnya, kemudian huruf konsonannya, terus bagaimana menggabungkan antara apa? Vokal dan konsonan menjadi satu bunyi atau satu kata, suku kata nanti gitu. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan latihan-latihan. Apakah huruf vokal sudah hafal, apakah huruf konsonan sudah hafal, dan apakah cara menggabungkan antara vokal dan konsonan sudah hafal semuanya. Oke, kita akan latihan, oke? Oke, mari kita mulai. Oke, perhatikan di layar sudah ada slide, yaitu apa? Bagaimana cara menulis dan menggabungkan huruf vokal dan konsonan. Ini latihannya, latihan menulis. Kemarin kita sudah ada aturan kan ya, jika dia adalah vokal berdiri, vokal tidur, masih ingat kan ya, vokal berdiri letaknya di samping, vokal tidur letaknya di bawah konsonan. Terus, oke, huruf konsonan yang mematikan selalu di bawahnya vokal. Terus huruf vokal sendirian harus ditambah apa? 0. Terus huruf vokal sendirian yang dimatikan juga wajib ditambah 0. Oke, siap kita latihannya. Oke, sekali lagi ini praktek ya. Sekali lagi, hari ini adalah praktek dari semua materi. Sekali lagi, kalau lupa huruf vokalnya, ini huruf-huruf vokalnya. Kemudian huruf vokal itu akan digabungkan dengan huruf konsonannya. Kalau belum hafal ya susah pada masuk video kali itu bagian 1, 2, 3 wajib hafal. Oke, kita langsung ya. Oke, sekarang kita akan mulai latihan menulis menggabungkan huruf vokal dan konsonan. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada G bertemu O. Ini apa? G bertemu O. Ketika ada G bertemu O, kita lihat G adalah konsonan, ya. O adalah vokal. Ini vokal tidur atau vokal berdiri? Ya, vokal tidur. Maka letaknya di mana? Di samping apa di bawah? Di bawahnya. Oke, siap-siap pulpen atau apa? Pensel dan buku tulis. Kita akan latihan menulis. Oke, siap semuanya? Maka kata-kata go bagaimana menulisnya? Itu apa? G, karena vokal O itu vokal O tidur, maka letaknya di mana? Di bawah. Maka seperti go di situ. Tidak boleh apa? Go meletakkannya di sampingnya. Nah, kemudian N sama O. Ini EO itu bacanya O ya, O. N sama O. Oke. O, N adalah konsonan, O adalah vokal berdiri. Maka letaknya di mana? Di samping. Maka N sama O. Gitu. Tidak boleh di bawahnya, tapi apa? Di sampingnya, cara menuliskannya. Kemudian do, ada D sama U. D huruf konsonan dipasangkan dengan U. U huruf tidur. Ciri khas huruf tidur itu apa? Ada garis menyamping atau horizontal kan ya. Maka letaknya di bawah. Oke, maka do ya. Do, makanya U-nya di bawah. Jadi tidak boleh di sampingnya. Oke, mengerti kira-kira? Nah, kemudian ada R sekarang. R atau L. Kemudian bertemu E, awas E bukan E, ini E, ya suara E. Nah, E adalah huruf tidur, maka letaknya di mana? E adalah huruf berdiri, maka letaknya di mana? Di samping. Maka jadinya
Tuh, re. Sekarang M dan E ini EU nih, kalau spesies ini E sama U nih, ya. Bacanya, kalau ini bacanya E, ini bacanya apa? E. Kalau ini ya, simbol aja ya, simbol. Dalam bahasa Korea tulisannya seperti ini. Kalau E tulisannya seperti ini. Oke. E adalah huruf tidur, maka M bertemu E, maka nulisnya menjadi me di bawah. Me, bukan me. Me. Awas ya, ini E, ini E. Tulisannya dibedakan kalau supaya beda kalau bahasa Inggrisnya E, ya. Kemudian ini EU tulisannya bacanya tapi E. Terus B, huruf konsonan bertemu I. I adalah huruf berdiri, maka letaknya di samping. Maka jadinya B di samping jadi B. Gitu. Tidak boleh di bawahnya. Kemudian S adalah konsonan. A adalah juga huruf berdiri. Maka letaknya di samping juga. Sa gitu. Oke, sampai ini sudah mengerti praktek apa? Cara menuliskan yaitu vokal dan konsonan, yaitu ada vokal yang tidur, ada vokal yang berdiri. Jadi letaknya seperti itu. Mudah-mudahan sudah dipahami, ini bisa dipahami dari materi yang sebelumnya. Nanti tinggal dipraktekkan sendiri caranya. Nah sekarang nih, awas nih. Ada O sama M, awas. O ini siapa? O itu adalah apa? Masih ingat istilahnya O ini apa? Huruf vokal mandiri yang dimatikan. Apa? O itu apa? Vokal mandiri yang dimatikan harus ditambah apa? Bisa baca nih. Nih. Vokal sendirian dan dimatikan, vokalnya ditambah 0. Maka nulisnya gimana? Ya. Maka jadi apa? 0-nya dipasang dulu karena O seperti itu. Kemudian dimatikan, mematikan selalu di bawah. Huruf mematikan, konsonan mematikan selalu di bawah. Jadi om, jadi tumpuk. Jadi O, terus 0-nya itu apa? 0 adalah apa? Karena dia vokal sendirian ditambah O. Dimatikan oleh M, maka mematikan selalu di bawah. Tidak boleh di samping. Ya, huruf mematikan selalu di mana? Di samping. Kemudian G bertemu apa? I itu vokal tidur, vokal berdiri, maka letaknya di samping. Kemudian M itu konsonan yang mematikan, letaknya di mana? Di bawah, maka jadinya Kim. Itu K-I-M, Kim. Ya, sudah mengerti? Jadi K ditambah I karena dia vokal berdiri di samping, kemudian M adalah konsonan mematikan, letaknya di bawah. Jadi Kim. Kemudian dai kalau dipisahkan semacam ini, dai. I di sini adalah vokal sendirian ya, Pak. I adalah vokal apa? Sendirian. Vokal sendirian selalu ditambah apa? O atau 0 ya, eng atau 0, oke? A adalah vokal berdiri di samping. Nah, I-nya karena sendirian ditambah 0 dulu baru I gitu. Tuh, jadinya tidak boleh 0-nya ini dibuang, tidak boleh. Jadi dai apa? Dai. I-nya vokal apa? Vokal sendiri, maka wajib ditambah apa? Ditambah 0-nya ditambah. Terus sio. Ini kalau dipisah jadi gini, sio. Sama nih, O adalah vokal berdiri kan ya? Apa? Vokal sendiri, maaf. Vokal sendiri, maka juga harus ditambah 0. S, kemudian I adalah vokal berdiri di sampingnya. Kemudian O itu adalah apa? Di situ vokal sendiri, wajib ditambah apa? 0 dulu, baru ketiknya sio. Ya, jadi ada 0-nya ditambahkan di atasnya. Sekali lagi, kalau dia huruf tidur, 0-nya di atasnya. Kalau huruf berdiri, 0-nya di samping. Sekali lagi apa? Kalau vokal berdiri, 0-nya di samping. Kalau vokal berdiri apa? 0-nya di atas. Terus gan, G-A-N. N adalah vokal apa konsonan yang mematikan.
huruf konsonan mematikan selalu di bawahnya vokal G, tulis G. A adalah berdiri, maka di samping. Nah, konsonan mematikan selalu di bawah, jadinya gan. Ya, mudah kan ya? Mudah. Makanya harus hafal dulu. Kalau nggak hafal ya bingung. Kemudian BUN jadinya bun. BUN jadinya bun. B adalah huruf konsonan, U adalah vokal tidur, maka letaknya di bawah kan ya. B vokal tidur di bawah jadi U ditambahnya N. N konsonan mematikan, selalu di bawah lagi. Bun. Sekali lagi, hukum, awas nih vokal tidur, vokal berdiri harus apa nih? Harus pas penggunaannya. Dia di samping atau di bawah, harus pas. Kemudian awas nih A adalah vokal sendirian yang dimatikan oleh konsonan. Jadi apa? Vokal sendiri yang dimatikan konsonan. Sama harus ditambah apa? 0. Maka ditulis itu apa? 0-nya dipasang dulu, A-nya ditulis karena N mematikan, orang mati di mana? Di bawah kan ya. Maka letaknya di mana? Maaf ya. Jadi 0 A kemudian N-nya di bawah. Jadi an gitu nulisnya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Lah inilah semua aturan yang di bagian sebelumnya kita sudah mempelajarinya, yaitu huruf vokal berdiri, huruf vokal tidur. Kemudian ada vokal sendiri, ada vokal yang sendiri dimatikan, kemudian ada huruf konsonan yang mematikan. Ini semua praktek dari semua aturan-aturan yang sudah kita pelajari. Semoga dengan latihan menulis, menggabungkan ini semuanya, Anda semakin mengerti bagaimana aturan-aturan pada video sebelumnya ketika dipraktekkan di dalam sebuah bunyi di dalam bahasa Korea, yaitu antara vokal konsonan digabungkan. Oke, demikian saja materi latihan menulis, yaitu menggabungkan vokal dan konsonan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kalau tidak paham ya diulang lagi sampai paham. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, annyeonghaseyo.